Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diva Dinda Puramasari dengan NIM 1420111330006 dari Program Studi Aquacultur kelas A kelompok 7 Fisiologi Hewan Air. Di sini saya akan melakukan praktikum mata kuliah Fisiologi Hewan Air mengenai bab ekotoksikologi perairan. Tujuan dari praktikum ini yang pertama adalah untuk mengetahui pengaruh toksik di perairan bagi kehidupan ikan. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh limbah terhadap fisiologi ikan. Alat yang dibutuhkan yaitu akuarium, gelas ukur, hand counter, saringan, timbangan pocket, dan termometer. Sedangkan bahannya 2 ekor ikan sampel, 750 ml air, 500 ml air, 500 ml pestisida, dan 250 pestisida. Langkah pertama yang dilakukan yaitu memasukkan pestisida sebanyak 250 ml ke dalam akuarium untuk perlakuan 25%. Selain itu, memasukkan air sejumlah 750 ml ke dalam akuarium untuk konsentrasi 25%. Sehingga didapatkan larutan sejumlah 1 liter yang terdiri dari 250 ml pestisida dan 750 air. Selanjutnya yaitu melakukan pengukuran suhu awal media konsentrasi 25%. Ini yang tadi terdiri dari 750 ml air dan 250 ml pestisida. Dapat dilihat hasil suhu airnya 30,9 derajat Celcius. Lalu mengukur berat badan ikan sebelum perlakuan. Ini perlakuan konsentrasi 25%. Berat badannya 5,4 gram. Selanjutnya yaitu memasukkan ikan ke dalam media yang telah terisi 25% limbah. Jangan lupa untuk menghitung jumlah BOP setiap 3 menit sekali selama 30 menit dan menghitung mortalitas sesuai dengan rumus yang telah ditentukan. Pada menit awal hingga menit ketiga, pergerakan ikan saat berenang tergolong hiperaktif dan melampaui seluruh sudut akuarium. Lalu pada menit kelima, tubuh ikan mulai tidak seimbang dan pergerakan sangat menurun sehingga ikan hanya berada pada satu sudut sisi akuarium. Selanjutnya pada menit ketujuh ikan masih hidup, tapi operkulum sangat lemah dan badannya mulai terambang-ambing di akuarium. Hingga pada menit ke-10 ikan mengalami kematian dan tubuhnya mengapung di air akuarium. Selanjutnya mengukur suhu media setelah perlakuan. Dapat dilihat suhunya 30,5 derajat Celcius. Lalu mengukur berat badan ikan setelah perlakuan. Beratnya 3,6 gram. Untuk perlakuan konsentrasi 50%, langkah awal yang dilakukan yaitu memasukkan pestisida sebanyak 500 ml ke dalam akuarium.
memasukkan 500 ml air ke dalam akuarium. Sehingga didapatkan larutan sejumlah 1 liter yang terdiri dari 500 ml pestisida dan 500 ml air. Lalu mengukur suhu media konsentrasi 50% sebelum perlakuan. Didapatkan hasil 30,5 derajat Celcius. Selanjutnya mengukur berat badan sebelum perlakuan pada konsentrasi 50%. Berat badannya 5,4 gram. Lalu memasukkan ikan sampel ke dalam akuarium yang telah terisi 50% limbah. Jangan lupa untuk menghitung jumlah BUP setiap 3 menit sekali selama 30 menit dan menghitung mortalitas sesuai dengan rumus yang telah ditentukan. Pada menit awal, ikan bergerak dengan hiperaktif ke seluruh bagian akuarium, namun tubuhnya tidak seimbang saat berenang. Lalu pada menit kelima, gerakan ikan saat berenang mulai pasif, tetapi tetap mampu mengitari seluruh bagian akuarium. Selanjutnya, pada menit ketujuh, operkulum ikan mulai melemah dan tubuhnya terombang-ambing di atas air akuarium. Hingga pada menit ke-8 ikan mengalami kematian sehingga operkulum kosong dan tubuh mengapung. Selanjutnya yaitu melakukan pengukuran suhu pada media setelah perlakuan. Ini konsentrasi 50%. Dapat dilihat hasilnya 30,2 derajat Celcius. Lalu melakukan pengukuran berat badan pada ikan setelah perlakuan konsentrasi 50%. Hasilnya 6 gram. Kesimpulan dari praktikum ini yaitu, ekotoksikologi merupakan upaya untuk mengetahui konsentrasi yang berbahaya terhadap organisme dan yang tidak menimbulkan pengaruh bagi organisme tersebut. Dalam praktikum ini, bahan yang digunakan yaitu pestisida yang termasuk ke dalam letal, yang berarti konsentrasi dosis yang dapat menyebabkan kematian, serta bersifat akut yang berarti konsentrasi dengan dosis tinggi dan waktu paparan yang singkat sehingga dapat menyebabkan kematian seketika. Contoh pengaruh toksik terhadap ikan yaitu mempengaruhi proses fisiologi dari berbagai tingkatan, misalnya fungsi organ, fungsi sel dan jaringan, serta pertumbuhan hingga reproduksi. Selanjutnya, sel dan organ akan mengalami kerusakan, menghambat atau menstimulir kerja enzim, serta ikan menjadi stres dengan cara mengenal, menghindari dari stresor. Jika tidak mampu, maka ikan akan mengalami kematian.